bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami memperingati hari Pentakosta Tuhan 2000 tahun yang lalu. Dan saat ini kami akan berfirman, hamba-Mu, siapapun yang mendengar firman-Mu saat ini dimanapun, biar Kau berkati siapapun kami yang menyatakan Yesus Tuhan kami adalah Tuhan. Dan saat ini kami akan mengerti baptisan Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, ucap syukur. Amin. Salam saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus. Hari ini kita bicara hari Pentakosta, tapi saya hari ini sudah mempersiapkan jauh hari sebelumnya. Seperti janji saya sebelumnya adalah pentingnya baptisan Roh Kudus. Pentingnya baptisan Roh Kudus, tema yang pada hari ini saya ambil hanya satu ayat dari Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang kelima. Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang kelima, supaya kita mengerti jadi orang Kristen apa arti Pentakosta sesungguhnya. Yang akan saya bacakan Kisah 1 ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saya ulang, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, ada dua baptisan yang dikenal oleh Alkitab, yaitu baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Oleh karenanya begitu pentingnya baptisan Roh Kudus. Kita percaya apa arti yang kita baca tadi, baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Saya akan kupas, terutama baptisan Roh Kudus. Kalau baptisan air mungkin orang sudah banyak tahu, orang Kristen. Yang pertama, baptisan air dalam Markus 3 ayat 4 adalah baptisan air sebagai baptisan pertobatan yang dimulai oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Dimulai oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, Markus 3 ayat 4. Itu sebagai baptisan pertobatan. Jadi orang yang bertobat, yang betul-betul bertobat dan terima Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, dia harus menerima baptiso. Dalam bahasa Yunani baptiso, yang disebut baptisan air. Nah, itu sudah umum, orang banyak tahu. Di gereja-gereja orang banyak tahu bahwa baptisan air ada. Dari mulai anak-anak mungkin, ada yang sampai dewasa. Dan pada saat ini kita akan membahas baptisan Roh Kudus, yang mungkin ada gereja yang tidak mengerti, atau ada aliran yang tidak mengerti baptisan Roh Kudus. Tetapi saya mau katakan, ini ada di Alkitab. Kalau Anda baca Kisah Para Rasul, setelah Pentakosta, begitu banyak orang yang dibaptis Roh Kudus. Sampai hari ini juga banyak orang dibaptis Roh Kudus. Bukan Pentakostanya, Pentakosta dimulai daripada baptisan Roh Kudus. Dan saya tidak membahas Pentakosta 1, 2, 3. Yang saya tahu Pentakosta ya Pentakosta. Kisah Para Rasul 2, yaitu 2000 tahun yang lalu. Jelas itu Pentakosta. Tapi kita tidak membahas itu, tetapi kita membahas bagaimana baptisan Roh Kudus yang begitu penting. Karena Pentakosta adalah panen. Panen apa? Pencurahan Roh Kudus. Nah, saya mau katakan, pencurahan Roh Kudus itu terus berlangsung. Walaupun Pentakosta 2000 tahun lalu kita peringati pada hari ini, tetapi baptisan Roh Kudus itu berjalan terus menerus. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Nah, begitu pentingnya baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus sebagai pencurahan Roh Kudus yang diberikan Tuhan Allah. Kita kalau lihat Kisah Para Rasul 2, Anda baca ayat 1 sampai 11. Yang dimulai pada hari Pentakosta. Jadi dimulai pada hari Pentakosta. Jadi kalau ada orang membahas Pentakosta 2, Pentakosta 3, saya hanya mencatat Pentakosta pertama hanya di Alkitab 2000 tahun yang lalu. Dan pada hari ini kita memperingati, tetapi baptisan Roh Kudus itu terus menerus. Kenapa begitu pentingnya baptisan Roh Kudus? Kenapa pentingnya? Ini yang saya mau bahas, bukan Pentakostanya, tapi pentingnya baptisan Roh Kudus. Yang pertama, kalau kita melihat Kisah 1 ayat 8, saya akan bacakan, tetapi kamu akan menerima
menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Yang pertama, untuk menerima kuasa, dunamos dalam bahasa Yunani, dari sorga untuk menjadi saksi Kristus. Amin. Jadi baptisan Roh Kudus apa gunanya? Pertama, manfaatnya, faedahnya, yaitu kita menerima kuasa dunamos. Kenapa itu ada terjadi, Bapak Pendeta? Karena kita sudah jatuh dalam dosa. Dalam Kejadian 3 kita sudah jatuh dalam dosa. Padahal hakikat penciptaan manusia, Kejadian 1 ayat 26, apa yang terjadi? Baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar Allah. Manusia mampu menaklukkan dunia, mampu menaklukkan segala makhluk. Ada hakikat penciptaan manusia begitu rupa, dan kita segambar dengan Allah. Tapi rusak oleh karena dosa. Amin. Nah, pada hari ini kita mau belajar mengapa begitu pentingnya baptisan Roh Kudus. Roh Kudus untuk kita direstorasi. Citra gambar Allah yang pada diri kita itu yang sudah rusak direstorasi, dan kita menerima baptisan Roh Kudus untuk diubah kembali. Kita punya kuasa untuk menaklukkan dunia, menaklukkan hidup, menaklukkan masalah, dan menaklukkan penderitaanmu. Katakan amin. Amin. Oleh karenanya begitu pentingnya untuk kita bisa bersaksi, ini loh saya anak Tuhan, saya mensaksikan Yesus saya, dan saya punya kuasa. Baptisan Roh Kudus itu penting. Ini ada tercatat dalam Alkitab. Jadi jangan Anda katakan itu 2000 tahun yang lalu. Iya, Pentakostannya, tetapi baptisan Roh Kudus berjalan terus sampai hari ini. Yang kedua, kita lihat Yohanes 14 ayat 26. Anda boleh baca. Bagaimana memberikan pencerahan seluruh perkataan Tuhan untuk dapat dimengerti dan dipahami. Jadi dengan baptisan Roh Kudus, orang dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi perkataan Tuhan. Apa perintah Tuhan? Apa menjadi sabda Tuhan? Apa menjadi kehendak Tuhan? Yohanes 14 ayat 26. Anda boleh lihat sendiri apa yang tertulis. Bahwa Roh Kudus begitu pentingnya bagi kita yang masuk, yang ada di dalam kehidupan manusia yang percaya. Pentingnya baptisan adalah untuk mengerti. Kita mendapat illumination, kita mendapat pewahyuan, bukan pewahyuan yang baru ya, jangan salah. Pewahyuan apa yang ada di dalam, tertulis di dalam Alkitab. Dia ingatkan selalu. Coba contoh Kisah 1 ayat 6, di mana para murid-murid Tuhan Yesus tidak paham akan Tuhan yang akan memulihkan semua dunia, bukan hanya kerajaan Israel secara fisik semata. Kisah 3 ayat 21. Kisah 3 ayat 21. Jelas baptisan Roh Kudus itu bukan sekedar hanya kita terima kuasa, tapi kita juga mengerti firman Tuhan. Itu perlu untuk pengertian. Coba Anda bayangkan. Tadi saya katakan di Kisah 1 ayat 6. Apa yang tertulis? Saya akan buktikan. Maka bertanyalah mereka berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Coba Anda bayangkan, konyol. Khotbah saya 2 minggu yang lalu konyol, saya katakan. Murid-murid Tuhan, waktu Yesus mau terangkat ke surga, itu murid itu tanya sama Tuhan, kapan Tuhan mau pulihkan kerajaan Israel? Mereka kan berpikir, Tuhan saya sudah hidup, bangkit. Dan mereka berpikir bahwa mereka akan menjadi staf-staf kerajaan. Cara berpikir yang konyol. Tapi dengan kuasa Roh Kudus mereka diubahkan untuk mengerti apa menjadi kehendak Tuhan, apa menjadi rencana Tuhan. Semua itu hanya dengan baptisan Roh Kudus. Kalau hanya pikiran kita nggak sanggup memikirkan rencana Tuhan. Makanya diperlukan baptisan Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26, Anda boleh baca. Yang ketiga saya catat, Yohanes 14 ayat 27. Apa yang memberikan, apa yang kita terima dari baptisan Roh Kudus? Memberikan damai sejahtera dan keberanian menghadapi dunia. Nah ini yang persoalan.
sangat persoalan di dunia ini, memberikan damai sejahtera dan keberanian menghadapi dunia. Karena kata damai sejahtera hanya orang-orang yang punya Roh Kudus. Coba berapa banyak ada yang mendengar firman Tuhan pada hari ini? Adakah hatimu damai sejahtera? Datang ke jemaat. Banyak saya tahu anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan masih punya hati kesal, kecewa, rasa permusuhan. Saya mau katakan orang yang seperti itu tidak punya Roh Kudus di dalam hidupnya. Orang yang sudah punya Roh Kudus, dia mengerti akan firman Tuhan, dia punya damai sejahtera dan hidupnya damai. Tapi kalau ada orang yang masih punya permusuhan, lebih banyak musuh daripada sahabat, itu perlu dipertanyakan, apakah ada Roh Kudus dalam dirinya? Katakan amin. Orang yang sudah punya Roh Kudus lebih banyak sahabat daripada musuh. Musuh orang Kristen adalah sebetulnya iblis. Tapi kenyataannya apa? Sesama pendeta, sesama antar gereja, saling menghina, saling menjatuhkan. Itu gak ada damai sejahtera seperti itu. Nah, pada hari ini mengingatkan hari Pentakosta, kita harus dibaptis dengan baptisan Roh Kudus. Karena saya yakin banyak orang dibaptis air, ya bertobat, tetapi dia tidak mampu hidup menghadapi dunia. Sehingga akhirnya apa? Tidak ada damai sejahtera. Makanya perlu baptisan Roh Kudus. Nah, yang berikutnya, siapa saja yang berhak menerima baptisan Roh Kudus? Ya, saya mau katakan, yang pertama, yang berhak menerima baptisan Roh Kudus adalah orang-orang yang mau jadi saksi Kristus. Amin. Yang mau jadi saksi Kristus, yang mau menyatakan Yesus sebagai Tuhan. Khotbah saya 2 minggu lalu katakan, orang yang menyaksikan Yesus sebagai juru selamat, yang mau menyaksikan bahwa pertobatan dan percaya kepada Yesus. Dan saya pernah menyaksikan juga 2 minggu lalu bagaimana pengasuh anak saya yang dulu bukan orang Kristen dan sekarang menjadi hamba Tuhan. Karena saya waktu itu tidak seorang hamba Tuhan dan belum belajar teologi, tetapi saya diberikan kemampuan untuk menjadi saksi Kristus. Amin. Ya, karena apa? Waktu itu saya puasa dan menerima baptisan Roh Kudus 3 tahun. Dan itulah gunanya kita menjadi saksi Kristus. Nggak gampang pada saya alami. Saya menerima pencurahan Roh Kudus. Saya menerima dampak daripada hari Pentakosta. Walaupun itu 2000 tahun yang lalu, dampaknya saya rasakan. Dan saya berpuasa 3 tahun. Dan saya berdoa dan menerima baptisan Roh Kudus. Sehingga seorang pengasuh bisa menerima Yesus. Dan saya menjadi saksi Kristus. Yang dikatakan Kisah 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau Roh Kudus turun, kalau Roh Kudus, ini kan opsional, sifatnya opsional statement ini. Yang menerima, dan persoalannya berapa orang yang menerima adalah orang-orang yang pilihan Tuhan, yang mau jadi saksi. Banyak orang Kristen percaya pada Yesus, punya deklarasi, punya komitmen, punya akte baptis, akte sidi, apalagi banyak. Tapi belum tentu dia jadi saksi. Karena dalam bahasa Yunaninya berat. Saksi itu adalah martir. Dia berani menghadapi dunia. Dia berani menyatakan Yesus sebagai Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Apakah pembantumu, supirmu, siapapun orang sekitar bisa melihat Yesus dalam dirimu. Kalau kau pun tidak mampu berkata-kata, tetapi Tuhan bisa merubah engkau hidup. Karena kau akan dijadikan saksi Kristus kalau Roh Kudus. Persoalannya berapa banyak orang yang dibaptis Roh Kudus? Saya mau katakan berapa banyak orang yang dibaptis Roh Kudus. Amin. Yang kedua, siapa saja yang berhak menerima baptisan Roh Kudus? Anda boleh catat Yohanes 14 ayat 21 dan 23. Yohanes 14 ayat 21 dan 23. Yohanes 14 ayat 21 dan 23. Apa dikatakan?
mengasihi Tuhan Yesus dan menurut firman-Nya. Yang kedua, orang yang berhak menerima baptisan Roh Kudus, saya katakan syarat yang kedua adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus dan menuruti firman-Nya. Saya mau katakan, berapa banyak orang percaya mengasihi Tuhan? Pada firman Tuhan hukum yang terutama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Berapa banyak orang percaya? How many people yang betul-betul dia orang percaya tetapi mengasihi Tuhan? Apakah segenap kekuatanmu, segenap pikiranmu, budimu, jiwamu, hartamu kau sudah serahkan sama Tuhan? Katakan amin kalau kau sudah menyerahkan. Luar biasa. Hari ini Indonesia membutuhkan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Makanya diperlukan baptisan Roh Kudus. Nggak bisa kita hidup hanya percaya tetapi tidak mengasihi Tuhan. Kita percaya karena Tuhan sudah tebus kita dari keberdosaan kita. Dia tebus dari kutuk. Nah, kita hari ini kita adalah orang-orang tebusan Tuhan. Kita calon-calon pewaris kerajaan sorga. Tetapi kita hanya duduk diam pasif dan kita tidak mengasihi Tuhan yang sudah melakukan karya besar terhadap kita. Apa balas budi kita? Nah, orang yang menerima baptisan Roh Kudus adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Terlalu banyak orang bilang I believe Jesus. Terlalu banyak orang katakan aku cinta Yesus, tetapi kenyataan hidupnya tidak menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Amin. Hari ini semua kata, mari siapapun yang mendengar firman Tuhan, siapapun, termasuk kau pendeta, mari kita belajar untuk mengasihi Tuhan. Kau berikan hidupmu untuk Tuhan. Apapun profesimu, apapun statusmu, apapun jabatan, engkau mengasihi Tuhan. Dan saya teringat kesaksian Colgate. Dia memberikan mulai persepuluhan dengan 10%. Hari ini banyak orang doktrin menentang persepuluhan. Tapi saya lihat kesaksian Colgate. Dari mulai 10%, 20%, 30%, 40%, dan sampai 90%. Dan akhirnya sebelum dia meninggal dia berikan 100% seluruh harta kekayaan Colgate. Dan lihat Colgate 98, walaupun dia sudah meninggal, 2000, saya ingat 2007, 2008 Krismon dunia 2 kali. Dan hari ini perusahaan Colgate tidak pernah rugi. Karena apa? Ada orang yang memberikan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Hai, yang bertobatlah ke orang-orang yang meributkan, berdebat tentang persepuluhan. Saya katakan bertobatkah? Karena mengasihi Tuhan, menyerahkan hidup dan hartanya untuk Tuhan. Kau pasti diberkati. Yang katakan Malaikat 3 tidak berlaku, itu hukum Taurat. Saya bilang hukum Taurat digenapi Tuhan. Karena hari ini orang yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang dibaptis Roh Kudus. Yuk baca Yohanes 14 ayat 21 dan 23. Dan dikatakan menuruti firman-Nya dan melakukan firman. Menuruti itu bukan hanya baca, memahami dan mengerti, tetapi tidak melakukan firman. Amin. Orang-orang yang terima baptisan Roh Kudus adalah orang yang mau melakukan firman Tuhan. Banyak sekali firman Tuhan. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Engkau ditampar pipi kiri, kau berikan pipi sebelahnya. Amin. Nggak gampang itu. Hanya orang-orang yang melakukan firman dan hanya kekuatan Roh Kudus. Itulah orang yang menerima, menjadi saksi Kristus. Dan orang yang mengasihi Tuhan dan melakukan firman, itu yang berhak menerima baptisan Roh Kudus. Berikutnya, kesimpulan. Saya ambil kesimpulan. Pada hari ini Pentakosta sangat penting. Yang pertama kesimpulannya, sebagai orang percaya haruslah siap menjadi saksi Kristus. Tidak sekedar menjadi pengikut biasa yang pasif. Saya ulang lagi, sebagai orang percaya haruslah siap menjadi saksi Kristus. Tidak sekedar menjadi pengikut biasa yang pasif.
Ini bukan kata saya saja, saya berdasarkan penelitian, saya lihat kenyataan. Kita jadi orang Kristen harus menjadi orang yang saksinya Kristus. Bukan hanya sekedar percaya tapi pasif. Pada hari penghakiman Tuhan akan tanya, apa yang kau lakukan yang baik dan yang jahat? 2 Korintus 5 ayat 10. Anda boleh baca 2 Korintus 5 ayat 10. Pada Bema Tutio ada orang-orang yang bersaksi dan orang percaya akan dilihat. Dan Wahyu 20. Apa yang tercatat dalam kitab kehidupan orang-orang percaya? Yang tercatat di dalam kitab kehidupan bukan sekedar namamu saja. Tapi apa yang kau saksikan tentang Kristus di dalam hidup di dunia? Katakan amin. Makanya begitu pentingnya baptisan Roh Kudus. Bagi saudara yang mendengar ini, siapapun yang merasakan kuasa Roh Kudus, minta sama Roh Kudus, minta sama Tuhan. Saya mengalami itu 3 tahun 2 puasa. 3 tahun saudara. Bukan sehari, bukan 40 hari, 3 tahun. Saya minta sama Tuhan untuk mematikan kedagingan supaya Roh Kudus masuk dalam diri saya. Supaya saya menjadi saksi Kristus. Dan puji Tuhan, saya sudah jadi saksi Kristus. Daerah-daerah sudah saya kunjungi, saya menginjili sampai saya ke luar negeri. Puji Tuhan, banyak orang yang sudah dibaptis dan terima Yesus. Dan ada beberapa yang menjadi hamba Tuhan, jadi pendeta, jadi penginjil. Kita harus menyaksikan. Tapi bukan hal yang gampang. Waktu saya menjadi penginjil, perjuangan saya berat. Menghadapi ancaman teror. Nah, itu karena ada kuasa Roh Kudus. Jadi orang Kristen tidak cukup hanya I believe Jesus, tapi Anda tidak berbuat. Jadilah orang Kristen yang aktif. Amin. Yang kedua, sebagai orang percaya yang siap menjadi saksi Kristus, selayaknya sudah menerima Roh Kudus dalam dirinya. Nah, ini yang penting nih. Hari ini saya katakan ini penting. Jangan jadi saksi Kristus hanya kepandaian teologimu. Saya katakan ulang, jangan kau menjadi saksi Kristus karena kepandaian teologimu. Sehingga saya lihat di medsos banyak berdebat tentang doktrin-doktrin. Hari ini nggak perlu. Hari ini nggak perlu doktrin-doktrin. Hari ini perlu doktrin Alkitab saja, sudah titik. Nggak pakai koma. Amin. Jadi siap menjadi saksi Kristus. Jadi artinya apa? Dengan Roh Kudus kita mampu mendapat illumination. Contoh, Anda mau khotbahkan seperti saya di beberapa daerah, begitu juga dengan orang-orang yang bukan Kristen, non-Kristen. Begitu juga di negara yang non-Kristen, mayoritas non-Kristen. Saya menjelaskan Yesus sebagai Tuhan. Dan saya menjelaskan Tritunggal. Yehova Elohim Echad. Itu yang saya jelaskan. Nah, bagaimana menjelaskan itu dengan kuasa Roh Kudus? Nggak bisa hanya teologimu saja. Karena mereka bertanya. Dan bertanya tidak 1 jam, 2 jam, saudara. Saya pernah bersaksi bahwa ada seorang cucu, anak daripada punya rumah ibadah di Jawa Barat yang terbesar. 1 bulan kami berdiskusi tentang Yesus sebagai Tuhan. Itu 1 bulan, saudara. Sehingga dia menerima Yesus dan akhirnya dibaptis. Itu bukan kekuatan teologi, ilmu teologi, tetapi Roh Kudus. Dalam filsafat ilmu teologinya, ilmu teologimu hanya ginosko. Apa itu ginosko? Hanya sekedar pengetahuan. Orang bisa baca Alkitab itu sekedar pengetahuan. Tapi epiginosko adalah orang yang mengalami firman Tuhan dan melakukan. Bukan sampai tingkat itu. Tingkat yang terakhir ada tingkat ketiga, oida. Oida. Apa artinya Pak Pendeta? Orang yang sudah mengalami Roh Kudus, dia mampu menjelaskan Tuhan. Dia bisa bersaksi tentang kerajaan sorga. Dia bisa bersaksi tentang Yesus sebagai Tuhan. Dia bisa bersaksi tentang Yesus sebagai anak Allah, Tritunggal, Yehova Elohim Echad. Dia bisa jelaskan Bapa, Yesus dan Roh Kudus.
dan yang lain-lain. Itu ada kuasa Roh Kudus, bukan sekedar teologi, tapi dia sudah berjumpa dengan Tuhan. Ilmu adalah ilmu yang didapat dari pencurahan Roh Kudus. 1 Korintus pasal 2, Anda boleh baca itu. Pencurahan Roh Kudus, hikmat Allah yang tersembunyi, itu hanya dengan baptisan Roh Kudus. Katakan amin. Syarat yang kesimpulan yang ketiga, syaratnya harus mengasihi Tuhan Yesus dan mentaati perintahnya. Itu saya katakan tadi. Orang yang mau menerima baptisan Roh Kudus adalah orang yang betul-betul mengasihi Tuhan. Amin. Saudara yang melihat, termasuk siapapun, apa Anda sudah mengasihi Tuhan Yesus? Sudah menyerahkan hidup dan hartamu untuk Tuhan? Amin. Hartamu. Dan saya mau katakan juga sebagai hamba Tuhan, ya siapapun melihat, saya menegur dari mimbar ini. Jadilah hamba Tuhan yang rela hidup untuk Tuhan. Ya. Yang rela untuk hidup untuk Tuhan. Serahkan hidupmu dan hartamu. Beranikah kau menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan? Jangan kau tumpu kekayaan dan hartamu. Kau berani untuk memberi. Menabur, itu yang paling penting. Mengasihi Tuhan adalah memberi apa yang Tuhan minta. Tenagamu, pikiranmu, hartamu, seluruh hidupmu, aspek kehidupan. Amin. Dan mentaati perintahnya. Nggak main-main. Nggak main-main mentaati perintahnya. Kalau Tuhan bilang ke utara. Jangan bilang, Tuhan, aku mau melayani di gereja ini saja karena ada AC, aku nggak mampu untuk keluar. Saya ingat pelayanan saya. Sebelum saya menjadi pendeta seperti hari ini, jadi gembala sidang, menjadi penginjil bukan hal yang gampang. Mentaati perintah Tuhan sebelum saya menjadi seorang hamba Tuhan seperti pada hari ini, saya door to door. Marketingnya surga. Pergi dari pintu ke pintu, mobil ke mobil, angkot ke angkot. Saya pergi mengatakan Yesus Tuhan. Tuhan bilang pergi. Dan saya baca bagaimana Paulus, Petrus, mereka pergi. Dan saya bukan pernah lagi sering. Saya pergi pelayanan gak punya uang, gak punya ongkos, saya berjalan berkilo-kilo. Bukan sekilo, berkilo-kilo. Dan pulang juga berjalan. Dan itu tanpa PK, saudara. Bukan persoalan yang gampang. Mentaati perintah Tuhan, katakan, beritakan Injil, beritakan kabar baik. Dan berapa banyak rumah kontrakan saya pernah pergi. Rumah kontrakan begitu banyak, dan mereka nggak mengenal Yesus. Dan banyak juga orang yang sudah mengenal Yesus nggak pernah ke gereja. Karena begitu banyak alasan mereka kenapa tidak ke gereja. Dan saya buat gereja di tempat itu. Dan saya nggak dapat apa-apa, malah saya keluar uang saya. Keluar harta saya nggak dapat apa-apa, nggak dapat PK, penghargaan apa lagi. Amin. Mari kita lakukan. Hari ini butuh banyak orang yang butuh keselamatan, butuh kabar baik, bukan kabar hoax, bukan debat teologi. Hari ini hamba Tuhan juga perlu pergi. Jangan hanya koinonia, persekutuan di gereja. Perlu eklesia, keluar, itulah jadi saksi Kristus. Gue jadi kebangga. Dengan status dan jabatan, engkau harus pergi keluar. Termasuk jemaat. Amin. Itulah orang-orang yang dihargai, Wahyu pasal 20. Saksi Kristus, orang yang martir dihargai Tuhan, Wahyu pasal 20. Anda boleh baca nanti. Kalau nggak salah ayat 4. Yang berikutnya, tentunya baptisan Roh Kudus mempunyai pengetahuan kerajaan surga secara dalam, secara komprehensif. Ini pernah dipertanyakan seorang penatua. Bagaimana Bang untuk Pak Pendeta, untuk kita punya pengetahuan secara dalam? Padahal otak kita sebatas bakpao. Banyak pendeta bilang, gak usah ngerti Tritunggal, Tuhan itu sulit karena otak kita bakpao. Maaf. Secara kekuatan dagingmu tidak mampu. Tapi dengan baptisan Roh Kudus, engkau mampu mengenal Tuhan secara komprehensif.
Katakan amin. 1 Korintus pasal 2 itu baca. Bagaimana Paulus mengajarkan untuk hikmat Allah yang tersembunyi dengan kekuatan baptisan Roh Kudus. Katakan amin. Saya kenapa jadi pendeta, saudara? Salah satu alasan saya jadi pendeta, karena pendeta di gereja saya waktu saya kecil, dari mulai saya lahir sampai saya SMA, sampai saya kuliah, yang mengganjal hati saya, pendeta-pendeta itu tidak bisa menjelaskan tentang Tritunggal. Waktu saya kuliah juga S2, semua pendeta, semua dosen menjawab secara terminologi. Nah, saya nggak puas. Dan pada hari saya berjumpa dengan rektor saya, dia bilang begini, kau harus baca Alkitab dengan sungguh dan Roh Kudus yang menerangkan. Kau dibaptis dengan Roh Kudus, baru kau mengerti. Dan itu penelitian saya. Dan pada akhirnya saya menemukan Yahova Elohim Ehad, dan panjang itu. Nah, saudara mau saya kasih dalam nama Yesus. Kita harus mengerti bagaimana menjelaskan kepada orang, tapi kita nggak punya pengetahuan. Itu saya bilang, dari mulai ginosko, epiginosko, sampai oida. Itu yang harus dipunyai oleh hamba Tuhan dan orang-orang Kristen yang saksi Kristus. Harus punya pengetahuan. Jangan ada seperti ada penginjil, saya tahu. Ada saya. Pokoknya terima Yesus, bertobat, kerajaan Allah sudah dekat. Percaya saja sama Yesus. Ditanya Yesus yang mana? Kenapa Yesus sebagai Tuhan? Oh, pokoknya lu harus percaya Yesus Tuhan. Lah, nggak bisa begitu. Harus jelaskan kenapa dia kenapa disebut Tuhan. Kenapa dipanggil Tuhan? Apa yang dia punya? Amin. Nah, itu harus punya ginosko, pengetahuan. Epiginosko, mengalami. Dan oida, mendapat pencurahan. Katakan amin. Yang terakhir, kenapa begitu pentingnya baptisan Roh Kudus? Yang terakhir, mempunyai keberanian dan damai sejahtera. Punya keberanian nggak gampang, saudara. Oh, saya mau katakan, menyaksikan Kristus bukan soal, persoalan gampang. Kalau nggak ada Roh Kudus, saya yakin saya juga nggak mampu. Saya menghadapi ancaman, teror, belum lagi saya masuk pernah negara yang bukan Kristen. Bagaimana menghadapi immigration, pihak imigrasi, ditanya, kamu mau kemana? Apa yang kamu lakukan di negara ini? Apakah saya jawab menginjil? Enggak. Tapi saya punya harus keberanian menghadapi mereka. Ya kalau lihat tampang mereka, ya udah gemeter lihatnya. Ya Tuhan kasih hikmat. Dan puji Tuhan, hari ini banyak orang yang juga jadi Kristen. Harus ada keberanian, karena itu bukan kekuatan saya, tetapi kekuatan Roh Kudus. Itu saya katakan 3 tahun saya 2 puasa dan menerima baptisan Roh Kudus. Dan ada damai sejahtera. Nggak gampang. Saya mau katakan, saya bersaksi, banyak yang fitnah saya, banyak yang mengancam saya, dan banyak juga yang nggak suka dengan saya. Termasuk pendeta ada, gereja juga nggak suka sama saya. Tapi bagi saya, ini bukan persoalan. Bukan persoalan. Bagi saya persoalan banyak orang yang harus menerima Yesus. Katakan amin. Saya harus bersaksi. Dan saya harus mengasihi Tuhan. Amin. Harus ada damai sejahtera. Sekalipun kau mengalami penderitaan, sekalipun kadang-kadang sebagai hamba Tuhan, ya seperti di gereja ini, gereja Hamin, saya mau katakan, saya nggak dapat PK, saya nggak dapat gaji dari sinode, dari gereja pun tidak. Tapi bagaimana hidup? Mengalami penderitaan. Tapi bagi saya harus ada damai sejahtera karena ada Roh. Kita harus damai sejahtera. Melayani bukan motivasi cari uang, amin. Saya pernah berdebat dengan seorang hamba Tuhan di gereja saya sebelum. Pak Pendeta, kalau mau dipakai gembala sidang kau harus, kau pandai-pandailah cari muka. Saya bilang, kok jadi pendeta harus cari muka kepada gembala sidang? Saya bilang, dulu di gereja dulu. Saya bilang nggak perlu. Kalau saya mau cari uang,
Atau saya mau cari nama, ngapain saya harus jadi pendeta? Saya punya kalian kok. Banyak kalian, saya salah satu pialang, saya tinggal cari duit, create money. Bukan itu tujuan hidup saya. Tujuan saya memuliakan Tuhan. Jadi pendeta bukan karena PK. Jadi pendeta bukan tujuan saya untuk dapat gaji. Ada beberapa yang menawarkan saya untuk dapat gaji besar. Untuk apa? Buktinya masih banyak orang yang perlu keselamatan. Katakan amin. Ibu, kalau jadi pendeta di zona nyaman, kapan kita pergi eklesia? Saya harus keluar dari zona nyaman. Kenapa saya harus tinggalkan kantor saya dulu? Jabatan saya lumayan, uang saya juga dulu banyak. Tetapi kenapa saya harus tinggalkan dunia? Karena saya rindu keselamatan itu jauh lebih penting daripada harta dunia. Katakan amin. Dan itulah damai sejahtera. Ya, kadang-kadang nasi sama kecap sama telur saya makan. Nasi sama telur. Dulu pernah waktu saya doa puasa 3 tahun, apa yang saya makan? Kadang-kadang nasi putih sama campur air garam, kadang-kadang cabai rawit yang kami tanam di depan. Itu yang saya makan. Kenapa yang terjadi, saudara? Saya hanya 1 kali 1 hari itu makan buka puasa. Hanya 1 kali. Dan ini pun terjadi sekarang juga. Kenapa? Saya harus mengosongkan diri. Saya harus punya damai sejahtera. Karena damai sejahtera tidak diukur oleh kantong atau dompet atau hartamu. Katakan amin. Jangan diukur kebahagiaan damai sejahteramu karena hartamu. Itu berdosa kalau di hadapan Tuhan. Damai sejahteranya karena Roh Kudus memberikan. Amin. Amin. Engkau tetap sukacita. Sekalipun kau tidak punya uang, sekalipun kau punya masalah. Wah, kalau ditanya saya masalahnya beribu-ribu masalah. Tapi bagaimana saya hidup tetap survive karena ada Roh Kudus. Pernah ada teman bertanya, Pak Pendeta Pasar Ibu, kenapa kau buka gereja di tengah-tengah seperti ini? Ketua Sinode juga pernah bertanya kepada saya. Saya katakan, karena Roh Kudus yang memerintahkan saya harus di tempat ini buka gereja. Karena Roh Kuduslah yang menyuruh saya. Dan akhirnya saya damai sejahtera. Memang secara hitungan ekonomi apa yang saya dapat dari gereja ini? Tidak ada. Tapi karena Tuhan saya dapat kesejahteraan. Saya dapat kesejahteraan dari Tuhan, bukan dari gereja. Katakan amin. Kalau kau hitung damai sejahteramu karena hartamu, karena depositomu, karena rumahmu, mobilmu, bertobatlah. Damai sejahtera adalah karena Roh Kudus, ada sukacita karena damai sejahtera hanya dari sorga. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kiranya Anda harus penting menerima baptisan Roh Kudus. Banyak orang percaya tetapi dia belum menerima baptisan Roh Kudus. Indonesia sedang membutuhkan saudara. Negara sedang membutuhkan saudara. Dunia sedang membutuhkan saudara. Jadilah orang-orang saksinya Kristus. Amin. Bagaimana? Minta sama Tuhan. Minta sama Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, hari ini hari memperingati Pentakosta yang berdampak banyak orang yang harus dibaptis Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, sampai Engkau datang banyak hamba-hamba Tuhan yang dibaptis dengan Roh Kudus, siap menjadi saksi Kristus, siap menghadapi dunia dan menyatakan Kristus adalah Tuhan, Kristus adalah penyelamat, Kristus juga Allah, Yehova Elohim Ehad. Dan kami percaya hanya Yesuslah yang menunggu kami di sorga nanti. Jadikan kami orang-orang saksinya Kristus yang punya damai sejahtera dan sukacita kepada Tuhan. Dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, Tuhan memberkati. Amin.